belajar duduk tenang Tuhan di bawah kaki-Mu. Mengambil bagian terbaik untuk mendengar isi hati Tuhan. Bagian terbaik yang gak boleh dirampas dari kami. Ini hak kami untuk duduk di bawah kaki-Mu. Mendengar isi hati-Mu. Kami buka hati kami selebar-lebarnya ya Tuhan. Dan buka isi hati Tuhan yaitu firman-Mu sebanyak-banyaknya. Karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah. Kami susah dibilangin tapi kami berdoa. Biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus sehingga waktu ini tidak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Semua siap mendengar firman Tuhan dan diselamatkan, diubahkan, dipakai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus semuanya berkata, amin. Shalom semua. Silakan duduk. Thank you. Sebuah kehormatan ada di sini untuk bisa melayani Tuhan, menyembah Tuhan bersama dengan saudara semua. Dan dapat satu tema yang sejujurnya ketika mempersiapkannya saya sangat terberkati saudara. Saya percaya kita bertahan atau lebih tepatnya dipertahankan. Itu yang saya tahu. Ya Tuhan mempertahankan kita karena ada tugas yang belum selesai. Ya saya percaya siapapun yang berpulang lebih dulu, apapun penyebabnya, karena tugasnya udah selesai. Ketika Anda dan saya masih ada di sini sekarang. Dipertahankan sama Tuhan, bertahan, survive, pasti ada tugas yang belum selesai. Ada sesuatu yang Tuhan rindu untuk kita kerjakan, bukan hanya untuk Dia, tapi bersama dengan Dia. Bersama dengan Dia. Dan itu judul pesan Tuhan malam ini, kalau saudara suka mencatat, survive to serve. Bukan hanya bertahan dalam pelayanan, tapi dipertahankan sama Tuhan untuk melayani Dia. Dipertahankan untuk melayani Tuhan. Yesaya 30 ayat 15. Kita malam ini akan membaca banyak banget ayat untuk meyakinkan Anda bahwa ini bukan menurut saya. Karena menurut saya gak penting. Tapi menurut Tuhan sendiri. Ya, Yesaya 30 ayat 15, ayat tema kita utamanya ada di sini saudara. Semua poin saya malam ini berasal dari ayat yang ini. Dikatakan demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ya, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Itu 2 poin utama kita saudara. Yang pertama berbicara tentang tinggal diam. Ya, di mana kita diselamatkan, apa yang terjadi? Tinggal diam maksudnya gimana Pak? Kita nggak boleh malas-malesan, ini bukan bicara tentang nggak ngapa-ngapain saudara. Tapi tinggal diam di sini berbicara tentang bertobat. Ya kalau kita ingat zaman kita dulu belum bertobat, kita bahasa Alkitabnya liar. Ya kalau bahasa Jawanya karena saya ada seperempat Jawa tuh petakilan. Ya ada bahasa lain saya lupa tuh bahasa apa namanya, ciling cingcat, gak bisa diem. Ya gak bisa diem, kemana-mana, liar. Tapi ketika bertobat rasanya akan seperti tinggal diam. Ya bertobat atau binasa, makanya di dalam pertobatan, di dalam tinggal diam kita diselamatkan. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25, satu ayat yang kerap kali dipakai cuman buat kalau lagi ada yang sakit. Padahal ayatnya secara spesifik berbicara tentang pertobatan. 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25 dikatakan demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau cuma dibaca ayat 24 kita berpikir tentang penyakit fisik dan disembuhkan. Tapi kalau kita baca ayat 25 kita tahu konteksnya apa. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Ya, bagian lain dari Alkitab mengatakan seperti domba yang ambil jalannya sendiri. Domba nakal yang hilang, atau kalau zaman sekarang bilangnya domba yang healing. Saudara, berbeda antara domba yang healing dan domba yang hilang. Benar ya, domba yang hilang kalau dikasih tahu dia hilang masih mendingan. Kalau domba yang healing gak ngerasa hilang saudara. Kalau ditegur dia bilang, wah saya lagi healing, kita lagi healing kan gitu. Healing tapi pas hari ibadah jadinya hilang lama-lama, benar ya. Healing mestinya di hari yang lain ketika gak ada ibadah, benar ya. Dahulu kamu sesat seperti domba, ternyata ini penyakitnya. Ternyata untuk ini
Ya Kristus mencurahkan darahnya. Supaya kita disembuhkan dari apa? Kesesatan kita. Kesesatan dari berpikir kita bebas ngapain aja dan suka-suka kita. Yang berakhir apa? Kita malah terikat bukan jadi merdeka. Saudara, tidak ada kemerdekaan di luar dari Bapa. Kisah tentang anak yang hilang mengajarkan kita. Yang gak ada kemerdekaan di luar dari Bapa. Yang ada perbudakan terhadap dosa. Ya makanya apa? Diundang, diharapkan untuk pulang. Untuk belajar apa? Kembali. Dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bertobat. Ya tadinya mondar-mandir, liar. Sekarang apa? Tinggal tenang. Ya, tinggal diam. Artinya apa? Diselamatkan, artinya bertobat. Untuk tujuan itu utamanya Kristus mati. Supaya Anda dan saya bisa bertobat. Saudara, Kisah Rasul 3 ayat 26. Kisah Para Rasul 3 ayat 26. Sedihnya kalau mendengar kata berkat, enggak semua orang berpikir bahwa itu bicara tentang Yesus. Termasuk orang Kristen, setiap kali juga begitu. Ketika dengar berkat, pikirannya kemana-mana. Ya, cuan, sehat walafiat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, gitu. Kemana-mana. Bukan langsung kepada Yesus. Padahal bagi kita, khususnya orang Kristen, berkat punya namanya Yesus. Ya, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Saudara ingat lagu itu? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku, yang jomblo mana suaranya? Sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya, oh ya, namanya, nama Yesus yang menghibur hatiku. Bukan karena banyak duit. Bukan karena belum pernah terjamah oleh COVID-19. Ada yang udah S2, S3, udah jadi dokter. Seringan kena. Bukan karena itu semua kita diberkati. Karena apa? Karena Yesus. Ayatnya mana nih? Ada di sini. Kisah Rasul 3 ayat 26. Coba lihat. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Siapa dia? Yesus. Pertama-tama Yesus untuk Anda dan saya. Kenapa pertama-tama Pak? Karena gak boleh cuman buat kita doang. Pertamanya memang buat kita. Tapi berikutnya harus buat yang lain. Kita harus memberitakan Kristus kepada yang lain. Kita harus menceritakan, semua orang harus tahu siapa Yesus. Pertama-tama buat kita, kedua, ketiga, keempat, sampai kita pulang atau Yesus jemput lagi. Ini harus diberitakan, Kristus harus diberitakan. Bagi kamu pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu apa? Supaya Yesus apa? Memberkati kamu dengan apa? Menyembuhkan sakitmu. Memulihkan keadaan ekonomimu? Enggak, mainly, utamanya adalah apa? Dia memberkati kamu, Kristus memberkati kita dengan memimpin kita masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Saudara, itu arti hidup yang diberkati. Apa arti hidup yang diberkati? Dipimpin oleh Yesus dalam pertobatan. Orang gak bisa menyebut dirinya diberkati kalau dia gak hidup dalam pertobatan. Diberkati secara dunia mungkin, tapi bukan itu yang diberkati menurut firman Tuhan. Kalau berkat punya namanya Yesus. Diberkati artinya dipimpin oleh Yesus dalam pertobatan. Diselamatkan. Dibawa kembali, berbalik dari jalan-jalan yang salah. Dipimpin oleh Yesus sendiri. Bertobat, tinggal diam. Diselamatkan, tadinya liar, mondar-mandir, sekarang pulang. Kembali kepada pemelihara, kepada gembala jiwa kita yang memimpin kita dalam pertobatan. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Rasul Paulus mengatakan dengan sangat dramatis tapi tepat, dia bilang apa? Aku pun telah ditangkap oleh Kristus, dia bilang. Ya, dia bilang bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Dia bilang saya juga masih terus belajar. Terus berproses, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Seolah kita bisa menangkap Tuhan, tapi sejujurnya sebaliknya justru dia yang menangkap kita. Ya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus.
mengingat ditangkap oleh Tuhan, sehingga kita bisa apa? Bisa bertobat, bisa tinggal diam, nggak mondar-mandir terus ditangkap, bener ya? Yang mondar-mandir terus kan yang liar ditangkap, bener gak? Ada yang bersyukur ditangkap. Oh ya, saudara ingat siapa yang ditangkap? Yunus, ingat? Lari dari panggilan Tuhan, tapi ditangkap sama Tuhan. Saudara, bukan karena Tuhan jahat dia dimakan ikan, justru karena Tuhan baik dia dapat voucher 3 hari 2 malam menginap di perut ikan. Oh ya, saya bagikan ini selalu ketika saya pelayanan dimanapun, kalau ada yang nawarin saya untuk pelayanan di penjara, saya selalu bagi ini nih. Kamu ditangkap karena Tuhan baik. Kalau kamu gak ditangkap, kamu akan terus bisa binasa nanti dalam dosamu. Tapi Tuhan tangkap kamu. Mungkin nakalnya rame-rame, mungkin jahatnya rame-rame, tapi cuman lu yang ketangkep, lu mesti bersyukur. Karena Tuhan sayang sama lu. Jadi di penjara pilihannya cuma 2, udah tinggal narkoba sama Tuhan. Cuma 2 pilihannya. Di luar terlalu banyak pilihannya, sampai Tuhan gak kepikiran. Pilihannya terlalu banyak. Wah, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali, kebanyakan. Di penjara tinggal 2 pilihannya. Dan saya bilang apa? Sejujurnya Anda harus bersyukur. Kenapa? Karena Anda ditangkap oleh Kristus. Ya gak bisa liar lagi, ditangkap. Karena dalam apa? Dalam tinggal diam, dalam bertobat kita diselamatkan. Ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, kata Rasul Paulus di ayat 13 dari Filipi 3. Ya karena aku telah ditangkap oleh Kristus, ini yang saya lakukan. I am moving on. Saudara, kita harus sadar, sebelum kita jatuh cinta sama Yesus, kita gak akan pernah bisa move on dari dosa. Saya ulang, sebelum kita jatuh cinta sama Yesus, kita gak akan pernah bisa move on dari dosa. Kita harus jatuh cinta sungguh-sungguh sama Dia, baru kita bisa meninggalkan yang di belakang. Sungguh-sungguh meninggalkan sampai bahkan melupakan. Rasul Paulus bilang gitu, ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku pada apa yang di hadapanku. Saudara, satu-satunya yang di belakang yang gak boleh dilupakan cuma pengorbanan Yesus. Itu doang. Yang lainnya apa? Lupakan, tinggalkan. Bertobat kan artinya itu berbalik dari jalan kita yang salah dan sekarang menuju kepada Tuhan. Berlari bukan cuma berjalan kecil-kecil atas nama proses. Saya suka bingung melihat orang yang kalau bertobat tuh pelan-pelan, saya bingung. Soalnya pas dulu bikin dosa dia lari. Ngerti ya? Semangat banget, nafsu banget pas bikin dosa. Pas bertobat kenapa pelan-pelan? Ya saya tanya apa? Kan proses bro. Ya elah proses. Saudara, salah gak kalau saya bilang orang yang jalannya pelan-pelan adalah orang yang ragu-ragu? Kalau yang udah yakin Yesus lah tujuan hidupnya, dia pasti akan berlari kepada Yesus. Seperti dia dulu berlari ke neraka. Kalau sekarang arahnya udah benar ke sorga, dia akan berlari ke sorga. Karena dia yakin persis. Gak ada yang perlu diingat di masa lalu. Barang siapa dalam Kristus ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita lari, gak pelan-pelan, gak ragu-ragu lah. Lari, berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yesus hadiahnya. Yesus tujuan kita. Dia panggilan hidup kita. Kita berlari kepadanya. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21 masih di poin pertama tentang tinggal diam. Ya, dengan bertobat dan tinggal diam kita akan diselamatkan. Gak lagi liar mondar-mandir, sekali lagi ditangkap oleh Tuhan. Dibawa pulang seperti domba yang hilang. Diselamatkan. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18, dan semuanya ini dari Allah. Dia yang menciptakan kita kembali. Ya, dia yang menangkap kita. Dia yang mengubahkan kita. Sehingga kita jadi baru. It's all Him. Semuanya Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya
dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, para pemberita firman, para hamba-hamba Tuhan. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tuhan mengampuni kita. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya, kalau saya dikasih kesempatan untuk memberitakan firman dimanapun, ini yang akan saya bawa, berita pendamaian. Yang Anda telah diperdamaikan dengan Tuhan, makanya pulang, jangan lari-lari terus. Mau kemana lagian? Emangnya bisa lari dari Tuhan? Saudara, hal terbodoh yang pernah saya lakukan, atau Anda, semua kita manusia pernah lakukan adalah berpikir bisa lari dari Tuhan. Mau lari kemana? Dia ada di mana aja. Benar? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit namun kau ada di sana. Ya, Raja Daud sampai bilang apa? Kalau saya bangun tempat tidur saya, bukan hanya di dalam lautan tapi di bawah, di neraka sekalipun, engkau ada di situ. Mau kemana saya lari? Ya, lagu yang lebih modern lagi. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling. Ketemukan cintamu, mau lari kemana? Mau lari kemana? Bener gak? Di saat ku berpaling kutemukan apa? Cintamu. Kita gak bisa lari dari Tuhan. Jadi apa? Stop running. Berhenti berlari. Buat apa berlari? Ya, belajar apa? Tinggal diam. Bertobat. Jangan lari-lari terus. Sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Semua kita, orang-orang Kristen adalah utusan-utusan Kristus. Kita bawa berita ini. Sebuah berita terindah yang manusia bisa dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia bukan sangat marah sama kita. Tapi dia sangat mengasihi kita. He's not mad at us. He's madly in love with us. Dia sangat mengasihi kita. Kita bawa berita ini saudara. Berita baik. Kalau berita bahwa Tuhan marah sama kamu, semua orang udah tahu. Tapi berita yang mengagetkan adalah ternyata dia masih dan sangat mengasihi kita. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Apa isi nasihatnya? Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu sebuah permohonan. Apa isinya? Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Stop running from God. Berhenti berlari dari Tuhan. Ya, belajar tinggal diam dan diselamatkan. Bertobat dong. Jangan bolak-balik tobatku, gak pusing situ bolak-balik. Gak pusing situ muter-muter. Gak capek situ pindah-pindah kalau saya bilangnya gitu ya. Dalam bahasa gereja. Gak capek pindah-pindah. Ujung-ujungnya apa? Sama, isinya soal orang semua. Ya kan? Semuanya orang biasa. Yang lagi berobat jalan, jadi mau pindah kemana juga sama aja. Bener gak? Gak capek emang situ pindah-pindah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayo. Jangan lari terus dari dia, tapi larilah kepada dia. Maka Rasul Paulus bilang, saya berlari kepada dia. Kenapa? Karena kita lebih dahulu ditangkap sama Tuhan. Kita diselamatkan, maka kita berlari kepada dia. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kenapa ini bentuknya permohonan? Karena jujur, Tuhan gak toksik, dia gak pernah maksa siapa-siapa. Gak ada yang dipaksa, gak ada yang perlu dipaksa sebenarnya untuk bertobat. Termasuk untuk melayani nanti. Kenapa? Karena Yesus juga gak pernah terpaksa mati untuk kita. Apa yang dia bilang? Gak ada yang ngambil nyawa saya memberikannya sendiri. Karena Kristus gak pernah terpaksa mati buat kita. Kita gak perlu dipaksa untuk hidup bagi dia, gak perlu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sebuah permohonan, ayo. Apalagi? Apalagi yang kamu ragukan? Apakah dia tidak cukup bisa dipercaya? Karena poin berikutnya akan bicara tentang ini. Di ayat yang tadi, Yesaya 30 ayat 15 tadi. Ayat 21. 2 Korintus 5. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita.
Tujuannya apa? Supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Ayo. Stop running from Him and start running to Him. Ya. Bertobatlah. Dalam tinggal diam kita diselamatkan. Bertobat atau binasa. Belajar untuk mau dibina. Kalau gak mau dibina, soal nanti dibinasakan. Saudara pilih satu, mau yang mana? Oh iya. Ya dong. Dan Tuhan tidak menghendaki satupun binasa. Ada amin. Ayat firman Tuhan jelas bilang. Makanya apa? Ayo semuanya mesti harus mau dibina. Dan gak perlu terpaksa, gak ada yang paksa kok. Pilihan, Tuhan kasih pilihan bebas. Saatnya kita pakai pilihan bebas dengan benar. Dulu kan sempat menyalahgunakan free will, benar? Sempat berakhir di kandang babi, benar? Ada yang pernah berakhir di kandang babi kayak saya? Pernah terikat dosa, pernah kan? Sekarang apa? Ikutin dia. Udah tahu kan gak ada kemerdekaan di luar dari papa? Ayo sekarang pulang. Ya, dalam tinggal diam, dalam bertobat, kita diselamatkan. Kita masuk ke poin kedua di ayat Yesaya 30:15 tadi bagian B bilang dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah ini sangat-sangat luar biasa. Percaya, tinggal tenang, ada kekuatan. Ya, bertobat, percaya. Poin kedua. Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Filipi 4 ayat 6 sampai 8, tapi di antara tiap ayat izinkan saya mengutip ayat yang lain. Filipi 4 ayat 6 dikatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ayat ini sangat relate karena saya orangnya overthinker. Makanya asam lambung. Ada GERD geng di sini yang GERD kayak saya. Tuhan bilang apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, keperluanmu, kebutuhanmu, kerinduan hatimu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur, bukan dengan kepanikan. Pertanyaannya gimana caranya Pak? Kita juga pengennya gitu, kita pengennya juga gak khawatir. Bener gak? Kalau ngobrol sama dokter kan gitu. Wah ini kebanyakan pikiran nih Bu. Ya jangan terlalu banyak pikiran, pengennya juga gitu Pak, cuman banyak yang dipikirin. Apalagi kalau pendeta, bener gak? Pendeta kan paling banyak yang dipikirin, bener? Orang aja gak mikirin dirinya sendiri, saya harus mikirin dia, bayangin tuh. Dia aja gak mikirin dia. Bener gak? Ya kan? Ketika kita suruh orang bertobat, artinya kita mikirin dia. Lah dia aja gak mikirin dia. Ya salah satu hamba Tuhan yang saya kagumi. Ya sempat datang ke seorang psikolog karena overthinking. Ya asam lambung, berantakan. Ya, dia ada satu anak Tuhan yang psikolog, dia datang. Terus ditanyain, karena orang bule jadi gak kenal ya sama hamba Tuhan ini. Terus orang bulenya nanya sih ke psikolognya, what you're doing for a living? Anda kerjanya tuh apa sih? Terus dia bilang, oh I'm a pastor of a church, saya pendeta. Terus jawabannya apa? Oh it's easy, quit your job and you will be just fine. Berhenti aja lu pasti sehat katanya. Dia bilang itu profesi paling stres pendeta tuh. Ya tapi we know, we won't quit. Kita tahu kita gak akan berhenti. Karena bukan kita yang panggil diri kita sendiri, Tuhan yang panggil kita. Kita gak akan berhenti sampai garis finish. Sampai kita pegang piala itu kita gak akan berhenti. Dan itu jelas bukan saran yang harus didengerin. Bener? Satu ayat indah yang menguatkan saya sebagai seorang yang gak bisa gak mikirin orang, gak bisa. Pasti kepikiran terus. Nah kalau orang mau cerita saya suka jaga-jaga dulu, saya bilang ini mau cerita doang atau mau minta saran atau gimana. Soal kalau mau cerita doang, situ cuma pindahin bebanmu dari kamu ke saya. Kamu tidur tenang, saya gak bisa tidur. Oke. Mau konseling atau cuma mau sharing. Kalau sharing pakai voice note aja, gak usah ketemuan. Ntar udah sejam saya dengerin, sejam lebih saya mau ngomong, situ udah mesti pulang, kan bingung saya. Udah lega katanya, ya kita belum ngomong apa-apa udah lega. Sekali lagi, berapa orang cuma mau pindahin bebannya kepada orang lain, itu kan namanya tega saudara. Teganya. Harusnya diberikan kepada siapa? 1 Petrus 5 ayat 7, coba lihat ayat ini sangat membantu saya. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada siapa?
bukan kepada pendetamu, kepada temanmu, kepada Tuhan. Woi, gak ada yang mampu menanggungnya, cuman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Oh ya, jadi ternyata gini saudara, ini dia. Ternyata kekhawatiran bisa disimpan sendiri, atau bisa diserahkan. Mending yang mana? Mending diserahkan. Ya semakin sering berdoa kita semakin diingatkan. Bahwa pertama kita bukan Tuhan. Jadi kalau ada hal yang gak sesuai yang kita mau gak usah marah-marah. Itu bukan Tuhan, emang gak akan segala kehendakmu akan terjadi. Gak. Sekehendaknya yang akan terjadi. Ya, semakin sering kita berdoa kita diyakinkan kita bukan Tuhan. Dan yang kedua yang paling indah adalah kita punya Tuhan. Artinya dia gak biarin kita sendiri. Kita punya pribadi yang kita bisa minta tolong sama dia dan dia pasti tolong kita. Makanya perbanyak berdoa. Makin jarang berdoa makin khawatir, makin sering berdoa makin berserah. Ayat 7, Filipi 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya di tengah pandemi yang gak tahu kapan beresnya. Di tengah dunia yang bergelora, lagu tadi. Di saat badai bergelora. Ya, kita punya kedamaian yang dibilang berasal dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kelihatannya kalau kita punya sukacita yang kayak gini, di mata orang dunia kita dianggap pasti udah mulai gila. Benar? Masih aja pada kebaktian, masih aja pada ibadah, masih aja pelayanan, masih aja berdoa. Kok bisa ya? Masih aja bantuin orang. Kok bisa dia aja sendiri lagi kurang? Kemarin bukan baru di PHK tuh orang. Kok dia masih bantuin kita? Dunia anggap kita udah mulai kena mental, saudara. Udah setengah gila. Tapi enggak, kita enggak setengah gila. Kita punya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ya, yang dibilang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus, yang memampukan kita untuk berfokus sama Kristus. Terus melihat dia, sehingga kita diingatkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita karena Yesuslah bukti bahwa Tuhan sayang sama kita. Kalau saudara patokin buktinya Tuhan sayang sama engkau karena finansialmu baik-baik saja. Ketika engkau drop, ketika engkau anjlok, ketika bangkrut, engkau akan mempertanyakan cintanya Tuhan. Kalau engkau patokin kebaikan Tuhan hanya karena ketika engkau sehat walafiat, ketika engkau diizinkan kena sakit. Atau kecelakaan kau mulai mempertanyakan cintanya Tuhan. Tapi apa? Cintanya telah terbukti. Kapan? Ketika dia mati di kayu salib buat tanda dan saya. Makanya damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Sehingga hati dan pikiran kita gak dipenuhi kekhawatiran tapi dipenuhi dengan Kristus. Yohanes 14 ayat 27 apa yang Tuhan Yesus katakan. Penting sekali. At least buat saya, sekali lagi saya overthinker. Tuhan Yesus bilang gini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Lihat dia pergi ke sorga tapi damai sejahtera ditinggalin. Dan damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang membuat dia bisa tidur di tengah badai. Oh ya. Dibilang damai sejahtera yang itu yang saya kasih kepada kamu. Saya tinggalkan, saya berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi gak usah cari healing-healing di tempat yang lain. Benar, dunia gak bisa kasih itu. Makanya sepanjang pandemi kemarin, kalau Anda masih bertahan dengan berpegang kepada Kristus, Anda disadarkan ternyata Christ is enough for me. Ternyata dia cukup. Ternyata gak harus healing-healing, gak harus jalan-jalan ternyata. Ternyata bisa di rumah aja ternyata. Bisa ternyata. Kita disadarkan bahwa ternyata dia cukup. Yang lain datang dan pergi, cuman dia yang datang dan tinggal. Yang lain bisa ada dan gak ada gitu aja, tapi dia selalu ada. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. So apa janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, by the way ini bukan ayat terakhir, jadi jangan senang dulu ya. Tulisannya jadi akhirnya, belum maksudnya ini.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Pikirkanlah semuanya itu. Kalau ada yang Anda mau overthink about it, think about Him. Ayatnya bicara tentang Yesus sebenarnya. Bukan yang lain-lain lagi. Karena kita udah coba benar berpikir positif di sepanjang pandemi. Tapi ini terlalu berat. Badainya terlalu dahsyat, terlalu pekat, kabutnya kita nggak bisa lihat apa-apa. Akhirnya kita cuma pikirin Yesus. Ya udah kalau gitu saya mau pikirin Yesus aja. Mau pikirin yang lain. Karena Dia yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Yesus, hanya Dia yang layak dipuji. Dan layak untuk dipikirin. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Pada jemaat di Efesus Rasul Paulus menulis gini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, ini doanya, supaya kamu dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan bukan hanya memahami tapi mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Roh Kudus bantu kita untuk menyadari Kristus. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini isi doanya. Masih di poin tentang percaya, dalam tinggal tenang dan percaya ada kekuatan. Di Roma 8 ayat 35, 37 sampai 39 di bawah judul apa saudara? Keyakinan iman. Benar gak? Itu artinya, itu judul perikopnya. Dalam tinggal tenang dan percaya ada kekuatan. Kekuatan kita apa? Iman kita kepada Kristus. Janganlah gelisah hatimu, janganlah gentar hatimu. Kuatkanlah hatimu. Ya, dalam dunia ini kamu mengalami penganiayaan kata Tuhan Yesus. Tapi apa? Aku telah mengalahkan dunia. Dan di 1 Yohanes dikatakan apa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Oh ya, iman kepada siapa? Kepada Yesus. Iman yang menurut Rasul Paulus di Roma 8 ayat 35 dia bilang gini. Iman yang membuat dia sampai berani bilang gini. Siapakah yang akan atau bisa juga disebut siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apa yang bisa membuat kita tinggalin Tuhan? Penindasan? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, posisi, uang, jodoh. Bodoh. Bodoh kan? Kalau itu bikin kita tinggalin Tuhan, bener gak? Beda satu huruf tapi beda jauh ya. Sama kayak doa sama dosa. Beda satu huruf doang, tapi beda jauh. Ini apa yang bisa pisahin kita? Pandemi. Kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Apa yang bisa pisahin kita dari kasih Kristus? Mestinya apa? Gak ada. Gak ada. Ayat 37. Tapi dalam semuanya itu, dalam penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya dan pedang, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Di tengah pandemi ini kita lebih dari orang-orang yang menang. Kenapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita ternyata, yang made us survive, yang memampukan kita bertahan. Yesus, cintanya yang membuat kita gak mau tinggalin Dia. Saudara ingat di Yohanes 6 ayat 66, serem ya, 666. Saudara baca, itu ayatnya beneran serem. Ini gak ada di catatan saya, boleh dibukain multimedia, boleh bantu saya. Yohanes 6 ayat 66, Anda bisa lihat di Alkitab Anda. Ya, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri, serem gak? Serem lah. Ya dong, banyak apa sedikit? Banyak. Sepanjang pandemi banyak gak yang mengundurkan diri dari Yesus? Sedihnya banyak. Serem gak? Itu harusnya serem. Bukan cuma ayatnya yang serem, isinya juga serem. Ya, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Terus habis itu apa ayat berikutnya? Maka kata Yesus kepada 12, tinggal 12. Padahal sempat rame yang ikut, sempat banyak, tinggal dikit.
Sempet banyak yang ikut, akhirnya mundur semua satu-satu. Aduh perkataannya keras. Kenapa? Diomelin sama Yesus. Kenapa lu ikut gua? Nyari sembuh lo ya? Oh enggak, lu mah nyari roti lo. Bener abis ini makan-makan kan, makanya lu kesini. Dikit diomelin sama Tuhan Yesus. Mundur semua. Ketahuan soalnya motivasinya. Ada udang di balik bakwan, bener gak? Walaupun bakwan udang enak bener ya. Ketahuan malu, akhirnya mundur. Tinggal 12, diapain nama Yesus? Diomelin juga. Dia bilang apa? Tadi ayatnya boleh munculin. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Kalau bahasa Betawi, bahasa Jakarta itu, lu ngapain masih di sini? Digituin. Nggak mau pergi juga loh. Digituin sama Tuhan Yesus. Terus jawaban Petrus apa? Indah sekali ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Ya, coba. Mungkin Anda sempat kepikiran mau tinggalin Yesus. Coba pikirin mau kemana? Mau kemana gue tanya. Ada yang lebih jelas dari Yesus. Yang lebih mahal banyak. Yang lebih jelas gak ada. Mau kemana? Bener gak? Kalau mau, bener gak? Sekesal-keselnya kita sama kerjaan kita. Ketika mau resign, tapi kan mesti nyari dulu dong kerjaan baru, bener gak? Main resign aja gara-gara emosi, abis itu bingung mau kerja apa, bener gak? Enggak, orang yang punya pikiran yang cerdas cari dulu. Baru sosok marah, bener gak? Gitu. Udah ada cadangan dong. Sama kalau udah emosi, mau tinggalin Yesus coba pikirin mau kemana. Ada yang rekam jejaknya lebih jelas dari Tuhan Yesus. Ada yang bisa dipercaya daripada Yesus, ada gak? Kalau gak ada terus ngapain pergi? Bener kata Simon, kemana kami mau pergi? Ya kan Yesus nanya, lo gak pergi juga lo? Mau kemana kita? Ya terus kata-katanya apa? Dia bilang apa? Perkataanmu, firmanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Your word is life. Kalau kami tinggalin engkau, kami pasti mati. Engkau hidup kami. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kepada siapa kami dapat pergi untuk memperoleh hidup selain kepadamu? Ya, saya nggak tahu kenapa saya dibawa ke sini, saudara. Tapi saya tahu persis ada yang membutuhkannya. Berapa orang sempat kepikiran untuk tinggalin dia sepanjang pandemi ini apalagi. Tapi coba sekali lagi, saya ingatkan kita untuk berpikir mau kemana. Mau kemana? Harusnya dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, lebih dari pemenang, ada yang tahu artinya apa? Artinya apa? Kita menang karena ada yang berperang untuk kita, bukan kita yang berperang. Itu artinya. Yang perang dia yang menang, kita memperoleh kemenangan. Itu lebih dari pemenang. Kalau kita yang berlomba terus kita yang menang, ya wajar, itu namanya pemenang. Lebih dari pemenang tuh itu. Ya tahun 94 pertama kali saya ngerti nonton bola, umur kelas 4 SD. Ya, Piala Dunia Amerika waktu itu. Ya aku sama papa almarhum suka banget nonton bola. Dan di situ final Brazil lawan Italia, saya pegang Italia. Ya papa selalu pegang yang menang, dia karena pendeta nggak pernah kalah dia. Selalu pegang, nggak tahu kenapa dia menang terus ya. Di situ pertama kali saya mengalami excitement tapi duka cita di saat yang sama karena jagoan saya kalah pada akhirnya. Yang menang akhirnya Brazil. Ya sedikit yang tahu ternyata Brazil punya cadangan yang gak pernah turun, namanya Ronaldo yang akhirnya jadi bintang di tahun 98. Yang sekarang badannya kayak pegulet tuh. Bukan Ronaldo yang ganteng ya, bukan. Yang satu lagi, yang giginya turbo. Ya kalau saudara ingat. Ya benar, jago banget. 98 dia jadi bintang, 94 ternyata dia ikut. Tapi gak pernah turun. Tapi ini yang menarik, ketika Brazil juara dia lari-lari bawa bendera. Main aja gak pernah. Gak pernah turun doi. Itu namanya lebih dari pemenang. Bener. Tapi itu yang terjadi. Yang perang di kayu salib siapa? Yang berjuang siapa? Yesus. Yang menang siapa? Kita berperang bukan untuk kemenangan, kita berperang dari kemenangan. Dan jangan pernah lupa itu. Dan kalau kita tinggalin tim yang udah pasti menang, rugi di mana? Rugi di kita. Saudara pernah baca Alkitab sampai habis? Tahu skor akhirnya berarti ya? Ada tim antikris sama tim Kristen. Yang menang yang mana? Kristen. Benar gak? Terus kenapa lu kepikiran pindah tim di tengah jalan? Kalau udah tahu skor akhirnya, bener gak? Udah tahu yang udah pasti menang siapa? Pengikut Kristus. Kristus dan pengikutnya. Udah pasti menang, kenapa kita pikiran mau tinggalin Yesus? Kenapa? Makanya bacanya sampai kelar. Jangan di tengah jalan, gak jelas nih. Gitu. Itu kayak nonton film baru 5 menit, filmnya jelek. Loh emang udah nonton? Baru 5 menit, kelarin dulu.
Baru ambil kesimpulan. Berapa dari kita kerap kali mau nyerah ikut Tuhan karena gak mau dikelarin dulu. Ayo. Taunya Yohanes 3:16 aja. Tergian ngalamin yang berat-berat gak tahu ternyata ada ayat ini. Dalam semuanya kita ngalamin kok, bukan gak ngalamin. Ngalamin. Satu dunia ngalamin. Ini saya pernah kena kok. Teman saya ada yang PS3, udah doktor dia. Doktor CVD. Bener, kena terus. Gue bilang hobi lu gak ada yang lain apa sekali. Orangnya soalnya ini positif banget gitu orangnya. Jadi dikit-dikit positif. Kena mulu. Tapi gini, bukan arti kita gak pernah kena. Kita kena, semuanya ngalamin. Cuma bedanya apa, kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kita tahu gak ada yang bisa pisahin kita dari kasih Tuhan. Gak ada yang bisa bikin kita tinggalin Yesus, harusnya gak ada. Makanya Rasul Paulus bilang apa di ayat 38, sebab aku yakin, ini keyakinan imannya. Ini percayanya yang membuat dia apa? Punya kekuatan. Ya, dalam percaya dan tinggal tenang terletak kekuatan kita. Ini dia yang membuat orang yang paling sering menderita karena Kristus bisa bertahan sampai titik darah penghabisannya. Dia bilang apa? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang nanti akan terpilih, siapapun presidennya, rajanya tetap Yesus. Amin. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Ya. Maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah atau sesuatu makhluk lain, dia yakinnya apa? Tidak akan ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nggak ada yang bisa pisahin kita dari kasihnya. Ya, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Ya kalau Anda kurang percaya, berdoa. Murid-murid pernah bilang gitu, tambahkan iman percaya kami. Ada seorang yang pernah dengan jujur berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Jadi sebenarnya dia percaya apa enggak jelas. Dia pengen percaya, cuma susah. Maka dia bilang apa? Aku percaya aja dulu. Tapi tolong, saya sebenarnya gak percaya. Jujur aja, gak usah pura-pura. Tuhan tahu. Gak ada yang tersembunyi saudara buat dia. Buat apa kita mau pencitraan sama siapa? Ya, pura-pura tuh capek. Ya, kalau iman kita lagi lemah, ayo. Baca Alkitabnya diperbanyak. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, jangan sibuk dengerin kesaksian orang, kadang suka gitu, akhirnya jadi ngiri. Lah, gimana? Bener. Kalau lain ditolong, saya kapan? Kan gitu. Jadi ngiri malah. Makanya baca Alkitab, jangan cuma denger kesaksian orang. Rindukan pengalamanmu sendiri, sehingga one day kamu gak dengerin kesaksian orang, kamu bisa bersaksi sendiri. Gak ada kesaksian yang lebih powerful daripada kesaksianmu sendiri. Saudara, kita ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Pasti semua kita bisa bersaksi. Pasti. Yang terakhir saudara. Poin ketiga adalah berbicara tentang melayani karena kita percaya kita bertahan. Ya karena tadi dalam tinggal tenang, dalam tinggal diam, bertobat, kita diselamatkan. Ya, dalam percaya tinggal tenang, terletak kekuatan kita. Tujuannya apa kita dipertahankan, survive, bertahan. Untuk apa? Untuk melayani, itu yang saya percaya. Ya berapa hamba Tuhan yang saya kagumi udah dipanggil Tuhan. Termasuk almarhum ayah saya, termasuk almarhum sahabat baik saya yang seumuran saya. Raditya Oloan, gondrong kayak Tuhan Yesus. Masih muda. Ya pelayanannya dahsyat. Dan saya gak berpikir dia gak nyampe umur 37. Saya pikir saya mati duluan, saya sering masuk rumah sakit, dia gak pernah masuk mana-mana, aman dia. Orang gak ada capeknya itu orang. Ya bahkan ketika pas kena COVID pun dia dirawat, terus dia bilang gini, 2 minggu lagi lah kita mulai syutingnya. Dia udah siapin program waktu itu. Orangnya sangat upbeat, dan saya gak menyangka dia pulang duluan. Ya, jujur saya lebih marah ketika dia dipanggil Tuhan daripada pas papa saya dipanggil Tuhan. Saya lebih marah pas teman saya dipanggil. Karena buat saya Tuhan masih muda. Masih banyak yang bisa kita lakukan bersama, banyak yang kita mau buat belum terjadi. Saya bilang, kenapa Tuhan?
Dan jawaban Tuhan sederhana, dia ngingetin saya zaman saya masih ngantor dulu. Ya sebelum saya full time pelayanan. Ya kan pilihannya cuma dua kalau orang pulang dari kantor tuh. Antara emang udah waktunya pulang, ya kan? Atau kerjaannya udah selesai, benar gak? Ya kan? Kalau saya dulu kalau kerjaan udah selesai, saya bisa bilang sama manajer saya, bos gue balik duluan ya. Nah, emang udah beres? Udah. Benar, udah ya besok lagi ya, sip. Saya boleh pulang duluan kalau udah beres. Antara dua, kerjaan udah selesai atau emang udah waktunya pulang. Ya, dan kita tahu harusnya kita sadar kita dipertahankan. Kita bertahan sampai hari ini. Ya karena gini, karena sejujurnya ada yang jauh lebih seru daripada cuman sekedar nanti mati masuk sorga. Beberapa orang ikut Yesus cuman buat nanti mati masuk sorga. Tapi percayalah, ada yang lebih penting lagi. Bukan itu gak penting, saya percaya itu penting. Itu sebuah kepastian, sebuah kepastian. Ya, tapi ada yang lebih seru daripada cuman sekedar nanti mati masuk sorga, tapi sekarang hidup bagi kerajaan sorga. Saya percaya kita survive, dipertahankan, bertahan, karena dia rindu kita melayani. Kita dipertahankan karena belum selesai apa yang Tuhan pengen lakukan melalui kita. Pembacaannya terletak di sini saudara. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 11 terus ayat 16. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wow. Saya banyak belajar dari almarhum ayah saya yang selalu belajar untuk tidak membela diri. Dia belajar itu, makanya sering dijahatin orang. Saya bilang nih orang kok begini amat. Ya. Kenapa dia gak mau bela diri? Dia bilang apa? Biar kamu ngerasain pembelaan Tuhan. Sampai akhir hayatnya terus. Gak pernah membela diri, dia kasih ruang untuk Tuhan yang membela dia. Ya, kenapa? Dia ingetin saya, ingetin kita semua bahkan selalu dia bilang kita ini punyanya Tuhan. Kita ini miliknya Tuhan, Tuhan pasti lindungi kita. Tuhan pasti pertahankan kita, kalau emang belum waktunya pasti akan terus bertahan. Tujuannya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oh, ternyata kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Kita diselamatkan karena percaya tadi. Kita dikuatkan. Ya lagu tadi bagus banget. Kau kuatkan aku bertahan. Oh, pas banget lagu itu buat saya. Lagu itu akan jadi memori yang baik ketika Anda dengar lagu tadi. Ingat khotbah ini. Ya, ayatnya sederhana. Yesaya 30 ayat 15. Tinggal diam, percaya, bertobat, diselamatkan, penuh kekuatan. Ya, ternyata kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib supaya apa? Kita memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Itu tujuannya. Kita diselamatkan bukan hanya nanti mati masuk sorga, tapi sekarang hidup baik kerajaan sorga. Sehingga seluruh hidup kita memberitakan itu. Kita habisin sisa hidup kita untuk itu. Bukan cuma nunggu Tuhan kapan ya kira-kira dijemput. Mumpung lagi lempeng nih hidupnya dijemput dong kan gitu. Banyak orang yang gitu. Tuhan mumpung gue lagi lempeng nih. Belum ada yang ngajak aneh-aneh jemput kek kan gitu. Ntar giliran gue lagi jatuh lu dateng. Mah binasa dong. Ada yang gitu orang mikirnya tuh. Akhirnya terus tanya-nanya kapan-kapan. Saudara, siapa yang percaya, siapa yang setuju sama saya, menunggu itu membosankan sebenarnya. Makanya apa? Dikasih kegiatan sama Tuhan. Benar gak? Iya disuruh apa? Pergi jadikan semua bangsa muridku. Biar gak bosan. Siapa juga yang cuma suruh nunggu. Kerja. Kan gitu. Ya dong, pelayanan lah. Ya dong. Karena apa? We are survive, kita bertahan, dipertahankan karena untuk melayani. Kita diselamatkan untuk memberitakan apa yang Dia lakukan. Saudara gak usah ceritain apa yang kita lakukan, itu nyombong namanya, bukan kesaksian. Kalau Anda ceritain apa yang Anda lakukan buat Tuhan, gak ada orang yang disebut, gak ada orang yang dijamah. Coba cerita apa yang Tuhan lakukan untukmu. Orang akan dijamah. Ya kan kita suka gak bisa bedain mana kesaksian, mana nyombong. Kita ceritain apa yang kita bikin buat Tuhan. Orang pada biasa aja ceritain apa yang Dia lakukan buat kita. Siapa kita? Jangan jawab Indonesia, itu pertandingan bola. Kamu, baca, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya.
Yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kapan terakhir kali Anda menangis karena hal ini? Kalau bukan Tuhan selamatin kita, kita udah binasa. Kalau bukan Tuhan yang tangkep kita udah gak tahu ada di mana sekarang. Dan cinta yang besar ini gak mungkin gagal mengubah orang. Gak mungkin gagal mengubah orang. Cinta yang besar ini membuat seorang akan menghabiskan seluruh sisa hidupnya untuk melayani Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Cinta yang ini membuat kita bertanya sama Tuhan. Tuhan, gimana cara balasnya? Apa yang bisa saya lakukan? Apa? Dan I will do anything. Saya akan lakukan apapun bagi kerajaan sorga. Anything for the kingdom. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 11. Aku menasihati kamu, kata Petrus, seorang yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Walaupun dia pernah jalan di atas air, bener ya? Gak usah bangga deh, pernah jalan di atas air, lu yang pernah nyangkal Yesus gak pernah. Ya, bener gak? Kita gak bisa banggain pelayanan kita. Kita pernah menyangkal Yesus, kita pernah menyalahgunakan namanya. Kita bukan siapa-siapa. Kita dipanggil sama Tuhan. Kita sebenarnya nggak qualified untuk panggilan ini, tapi dipanggil. Aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Pendatang dan perantau di mana? Dunia ini. Udah tahu kita diselamatkan? Udah tahu kita umat pilihan? Udah tahu kita punya tugas? Ayo, dimulai dari sederhana. Jangan kayak dunia ini. Ya, hidupnya harus berbeda. Sebagai pendatang jangan ikutin. Justru kita yang harus memimpin mereka. Bukan ke bawah. Kita yang harus bawa mereka. Ayat 16. Ada himbauan sederhana bagi mereka yang bersyukur akan kasih Tuhan. Yang terus terkagum akan pengorbanan Kristus. Terus terkagum kenapa saya yang dipilih. 16. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi apa? Hiduplah sebagai apa? Hamba Tuhan. Saudara, saya mesti ngingatin semua yang di sini. Jangan cuma berpikir hamba Tuhan cuma yang ini. Yang tadi rame-rame di sini. Yang duduk di sana juga hamba Tuhan. Hamba Tuhan gak bicara profesi, bicara devosi. Untuk siapa kita hidup? Siapa Tuhan kita? Kalau Tuhan kita Yesus, Tuhan kita Kristus, apapun yang kita lakukan adalah pelayanan. Kita hamba Tuhan. Saya kalau salamin orang dan saya tahu dia Kristen, pasti saya salam langsung. Tanya tadi Gilang, saya salamin langsung. Shalom hambanya saya bilang. Entah dia ngerasa hambanya atau enggak. Bukan karena dia main drum doang. Tapi kalaupun dia orang biasa, saya akan kasih tahu kamu bukan orang biasa. Imamat yang rajani umat kepunyaan Allah. Dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang untuk menceritakan. Kamu hambanya, ayo hiduplah sebagai hamba Tuhan. Karena gini, kalau kita gak hidup sebagai hamba Tuhan, kita akan seperti kayak dunia ini, gak ada pilihan, gak ada di tengah. Pilih satu, mau jadi budak dosa apa jadi hamba Tuhan, pilih cuma ada 2 pilihannya. Dan kalau kita terus terkagum akan pengorbanan Kristus, akan Tuhan yang memilih kita, kita pasti akan melayani. Saya kutip ayah saya almarhum di akhir dari pesan ini, saudara. Papa saya selalu ingetin saya, jangan terlalu memandang orang terlalu tinggi karena dia manusia biasa. Ya, nanti kamu kecewa soalnya kalau dia jatuh karena dia manusia biasa. Ya, dia bilang gini, orang yang pelayanan belum tentu mengasihi Tuhan. Motivasinya bisa macam-macam.
Tapi orang yang mengasihi Tuhan, ini yang Papa bilang, gak bisa tahan untuk gak pelayanan, dia bilang. Gak bisa. Pasti pengen rindu mau melakukan sesuatu. Gak ada yang ongkang-ongkang nunggu Tuhan jemput. Jemput sekarang dong mumpung lagi lurus, gak ada yang ngomong gitu. Kita akan terus bekerja. Melayani Tuhan, karena kita tahu kita dipertahankan, kita bertahan untuk melayani. Dan yang mempertahankan kita terus melayani juga sama, kasihnya. Saudara, papa saya almarhum dikudeta terlalu sering dalam pelayanan. Biasanya sama orang-orang terdekatnya sendiri. Sampai akhir hayatnya. Ada satu titik di mana saya bilang sama dia, "Pak, kalau saya jadi papa, pasti udah berhenti." Saya bilang, "Gak capek apa digituin terus? Gak capek apa percayain orang, ngangkat orang, terus habis itu dia tikung. Gak capek apa?" Ya, sampai di level tuh benar-benar aneh, saudara. Dia yang dijahatin, saya yang kepahitan. Gak nyambung. Kayak orang disantet, dia kebal, kenanya ke saya, tau gak? Saya bingung kenapa dia yang jahatin, gue yang kepahitan. Ya. Akhirnya saya sampai kesel sendiri, saya ngomong gitu. Di depan dia saya damprat beneran. Tuhan jadi saksi, saya ngerasa bersalah ngedamprat dia. Tapi di situ saya bilang, kalau gue sih berhenti, Pak. Gue bilang, ngapain sih kayak gini? Pelayanan kayak gini. Diginiin terus, udah kesekian kali kayak kurang diginiin sama orang. Gue bilang, kenapa Bapak masih pelayanan? Jawaban dia mengagetkan saya. Dia bilang gini, "Kak, kalau kamu udah pernah ngerasain sukacita sorga, kamu gak akan bisa berhenti untuk tidak berusaha untuk merasakannya lagi." Ya, dan kamu tahu kan, yang bisa bikin sorga bersorak-sorai dan bersukacita cuma satu. Satu orang berdosa bertobat, tahu kan? Dia bilang. Artinya dia bilang apa? Saya masih pelayanan, bukan karena nyaman. Bukan karena enak, bukan karena dihargai. Tapi karena saya berharap ada satu orang lagi bertobat. Cuman buat satu orang itu, saya akan terus pelayanan sampai saya pulang atau Tuhan Yesus jemput lagi. Dan di situ saya langsung, wow, kemana aja saya? Buat apa saya melayani Tuhan selama ini? Ternyata buat penghargaan, buat dipandang orang, wih hebat ya sekarang hambanya melayani. Dari kalimat sederhana, tapi sampai hari ini pun ketika saya terus menceritakan ini bahkan kepada Anda, saya terus diingetin. Satu lagi yang berdosa bertobat. Dan dia bilang gini, kenapa? Karena gini, gak ada sukacita yang kayak gitu, yang dunia bisa kasih. Dan kamu kalau udah pernah ngerasain itu, sukacita dunia jadi kayak gini, udah pernah minum anggur, habis itu disuruh minum sirup. Kebanting, bener gak? Udah pernah ngerasain sukacita sorga, ketemu healing-healing dunia ini kebanting semua. Gak sebanding. Makanya di tengah liburan masih bisa pelayanan. Ya, di tengah kesempatan sebenarnya udah istirahat dulu Pak, udah gak usah pelayanan dulu Pak. Masih terus pelayanan. Terus udah dibilangin terus masih ngotot. Sampai usia lanjut masih terus pelayanan. Selama masih hidup, selama masih ada, harus jadi berkat. Kan pikirannya itu aja tuh. Ya, aku ingetin semua kita dipertahankan, sekali lagi diselamatkan. Karena bertobat dan percaya kepada Kristus. Kita diselamatkan untuk melayani. Dipertahankan untuk melayani. Dan bisa bertahan tetap melayani. Sampai kita pulang atau Tuhan Yesus jemput lagi. Saya undang bangkit berdiri semuanya. Nyanyi lagu yang sederhana aja. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Saudara mesti ngerti, cinta kita diuji ketika cinta yang kita berikan bertepuk sebelah tangan. Ketika orang yang kita putuskan untuk mengasihi, memutuskan untuk menyia-nyiakan cinta itu. Di situ baru
ujiannya, kita mengasihinya sungguh atau enggak. Karena kalau enggak sungguh kita pasti hitung-hitung. Kita pasti bete, kita pasti nyesel tahu gitu. Gak gue ampunin tuh bajingan, tahu gitu. Kalau kita sungguh-sungguh, kita gak akan pamrih memberikannya. Mau dia menyia-nyiakannya atau memanfaatkannya dengan baik. Ada undangan untuk mengasihi lebih sungguh, karena jujur saya belum pernah ketemu ayat di Alkitab yang bilang Yesus nyesel mati buat semua orang. Hanya karena gak semua orang percaya. Yesus gak nyesel mati buat Anda dan saya. Dan ternyata pas saya belajar lagu itu ada bagian lainnya. Lagunya bilang melayani lebih sungguh. Waktu umur sekolah minggu saya tanya sama almarhum ayah saya, maksudnya gimana Pak? Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Gue bilang gitu, bener gak? Dia bilang ketika Yesus mati di kayu salib, ya Tuhan melayani kita. Jauh sebelum kita melayani Tuhan, Dia melayani kita. Dia melayani dengan setia, taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya makanya saya nggak tahu di sini masih ada yang bertahan untuk nggak melayani. Saya juga bingung kenapa. Karena orang yang mengasihi Tuhan nggak akan tahan untuk nggak melayani Tuhan. Dan kalaupun yang udah pelayanan dengan motivasi yang udah mulai bengkok. Saya mau ingatkan lagi kenapa kita melayani Tuhan. Karena Dia lebih dulu melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Nyanyikan dan percaya bagian ini. It's true. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Saudara, satu-satunya alasan kenapa Dia belum datang lagi adalah alasan yang sama kenapa kita masih bangun pagi ini. Ya, Dia belum selesai. Belum selesai terhadapmu dan belum selesai untuk memakaimu. Belum selesai. Masih ada tugas yang harus kita lakukan. Bersama dengan Dia, bukan hanya untuk Dia saudara, bersama dengan Dia. Saya percaya semua kita rindu untuk ada di mana Tuhan berada. Dan Tuhan ada di mana ketika pelayanan dilakukan. Dia ada di situ. Aku rindu di mana aku berada, di situ pelayanku berada, kata Tuhan Yesus. Yohanes 12 ayat 26. Ayat yang sama yang berbicara tentang sorga. Walaupun itu di bumi. Yohanes 14 bilang apa? Supaya ketika tempatnya udah siap, aku akan jemput kamu, aku akan bawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku ada, di situ kamu juga ada. Pelayanan adalah tempat kesempatan untuk bisa mengalami Tuhan, quality time sama Tuhan. Harusnya nggak kering. Saya bingung ada orang yang pelayanan terus kering, saya bingung gimana caranya. Kita melayani bersama Dia, gimana bisa kering? Ya kalau kering adalah pertanyaan. Apa kita melakukan ini terpaksa atau rela? Karena Tuhan gak pernah maksa. Harusnya kita gak terpaksa sama sekali. Dan apapun yang terjadi, semua pujian manusia, semua sorak-sorai kita mesti ingat itu bukan buat kita, buat Tuhan. Sehingga kita gak bengkok, gak belok di tengah jalan. Buat Dia doang. Dia doang. Karena semua dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. It's all about Jesus. It's all about Jesus. But He is for us, tapi Dia untuk kita. Oh ya, semuanya tentang Yesus, tapi Yesus untuk Anda dan saya. Pelayanan is all about memperkenalkan dan mempertemukan orang dengan Yesus. Karena tahu, karena percaya sama Yesus, orang bertobat dan diselamatkan. Survive, dipertahankan, bertahan untuk melayani Tuhan.
Berdoa sebentar yuk. Bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu. Kami gak bisa melihat Engkau dengan mata kepala kami, tapi suara-Mu yang sangat jelas, firman-Mu sangat jelas di telinga kami, meyakinkan kami bahwa Engkau di sini dan Engkau dekat. You are here and you are near. Makasih, gak pernah tinggalin kami, makasih gak pernah nyerah sama kami, makasih. Dan ketika kami lagi salah motivasi, ketika kami lagi gagal setia, Engkau tetap setia dan tetap mempercayakan. Roh Kudus bantu kami untuk jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Biar kami belajar untuk tinggal diam, bertobat, sehingga kami bisa diselamatkan. Mampukan kami untuk tinggal tenang dalam percaya, karena di situ letak kekuatan kami di dalam Engkau. Bahkan bukan kekuatan iman kami yang mempertahankan dan menyelamatkan kami, but the object of our faith, objek iman kami yang mempertahankan dan menyelamatkan kami, Yesus. Sekali lagi kami minta bantuan Roh Kudus untuk jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Semua yang bersyukur karena dipertahankan sama Tuhan. Dan masih bertahan sampai hari ini dan percaya bahwa kita dipanggil, diundang untuk melayani bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus semuanya berkata, amin. God bless, silakan duduk, makasih.